Saat empat imam tadi, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali telah merumuskan hukum-hukum Islam yang sampai detik ini masih menjadi rujukan bagi umat Islam, akhirnya generasi-generasi setelahnya dilanjutkan oleh penerus-penerusnya beliau, santri-santrinya beliau. Islam masuk ke Indonesia, khususnya Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah masuk ke Indonesia, itu banyak teori. Ada yang mengatakan teori dari jalur perdagangan, ada yang mengatakan teorinya dari jalur ulama-ulama dari Timur Tengah, atau dari jalur Wali Songo. Kita tidak memungkiri semua teori memiliki peran. Artinya Islam masuk di Nusantara tidak hanya satu teori, karena sejarah Islam masuk di Nusantara, khususnya ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah masuk ke Nusantara, kalau kita runut, kemarin diresmikan tahun 2016 Presiden Joko Widodo meresmikan titik nol Islam berada di Baros. Jadi Islam pertama yang disepakati oleh sejarawan-sejarawan di Indonesia itu ada di titik nol Islam. Di mana? Di Baros. Baros sekarang Sumatera Utara, dulu masuk wilayah Aceh. Jadi ceritanya begini, pada waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan risalah, itu beliau masih di Mekah. Peristiwa Nabi mendapatkan wahyu sehingga datanglah agama Islam itu, akhirnya singkat cerita Nabi diboikot secara ekonomi, diboikot secara logistik dan lain sebagainya. Termasuk sahabat-sahabat Nabi sampai makan rumput, karena apa? Dipotong semua akses itu. Sehingga akhirnya apa? Nabi karena banget gak tegoro sahabat-sahabatnya kok sampai diseksa sampai seperti itu, akhirnya meminta mereka untuk keluar dari Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Sehingga akhirnya ada salah satu sahabatnya yang terdeteksi. Ini di awal Nabi masih di Mekah, belum hijrah, sampai ke Baros. Namanya Syekh Rukunuddin dan Syekh Usuluddin. Makamnya ada di Baros, Sumatera Utara. Kalau dulu masuk wilayah Aceh. Itu generasi pertama. Makanya Islam kalau dikatakan masuk ke Nusantara tahun 1200 terpatahkan. Karena Islam masuk ke Nusantara sebenarnya periodenya adalah justru masih periode-periodenya Nabi. Bahkan Nabi belum hijrah. Buktinya tadi itu titik 0 km Islam dimulai dari Baros. Setelah itu akhirnya menyebar sampai ke kerajaan Perlak, sampai ke kerajaan Aceh, muncul Sultan Malikus Soleh. Sehingga apa? Islam di Jawa sama Islam di Sumatera jauh lebih tua di Sumatera. Makanya saya tadi bilang teori Islam masuk di Nusantara benar semua. Cuman memang dominannya itu adalah saat generasi zaman Wali Songo. Karena apa? Jalur dakwah yang dipakai jalur Wali Songo adalah mendekati penguasa. Sampai membayangkan, sampai bayangkan saja, sampai di umur sampai yang sekarang saya yakin umurnya 20 tahun, 21, 19, 18, sampai pernah tidak memualafkan satu orang saja? Satu orang saja. Pernah punya cerita enggak? Nah, tak ceritani. Dulu sebelum Wali Songo masuk di tanah Jawa, dari mulai paling barat Jawa Barat sampai paling ujung Jawa Timur, mayoritas agama orang Jawa adalah Hindu Buddha. Wali Songo datang hanya 9 orang. Hanya 9 orang mampu mengislamkan jutaan, mampu mualafkan jutaan orang Hindu Buddha menjadi orang Islam.
Sampean kalau mau menyimpulkan, saya pribadi menyimpulkan Wali Songo itu dua. Satu cerdas, dua cerdas. Orang kalau nggak cerdas, mana mungkin mampu membolak-balikan kata-kata sehingga keyakinan yang saja dianut selama 1400 tahun sudah turun temurun kok mau dengan mudahnya menyatakan pindah agama, mau bersyahadat masuk Islam. Logikanya nggak ketemu kalau ini Wali Songo nggak orang-orang yang cerdas. Yang kedua cerdas. Cerdas apa sih? Berani. Bayangkan Wali Songo ini yang asli penduduk pribumi hanya satu, Sunan Kalijogo. Yang lain adalah imigran, pendatang. Fisiknya sudah beda, bahasanya sudah berbeda, budayanya sudah berbeda. Dari sisi yang paling kecil pakaiannya sudah berbeda. Kenapa berani masuk di daerah yang asing? Demi apa? Demi li'ila kalimatillah. Wali Songo itu rela meninggalkan keluarganya, anaknya, status sosialnya, harta bendanya, keluarganya, masyarakatnya, murid-muridnya, ditinggalkan semua demi orang-orang Nusantara mengenal Islam. Saya pernah bimbing sampai ke sana. Kiai-kiai zaman sekarang datang ke tempat-tempat pengajian, datang Tola'al badru alaina, teko diabutan mulai mau disangoni amplop, bareng isi ngaji dijak mangan sing inu-inu, mulai digawe jajan pirang-pirang. Sampai jangan pernah membayangkan Wali Songo kayak dulu. Dulu Wali Songo masuk ke desa, ojo meneh kok disambut oleh al-badr, lagi ngetok wis digawani parang, saiki mlebu ketok sirah, lagi mlebu tak pacul, tak parang. Resikonya sampai sebesar itu. Zaman saiki enak, klambine apik-apik, ambune wangi, tepakno mobil apik-apik. Zaman dhewe aja pernah mikir mlaku ongkos-ongkose dhewe kok dari Yaman datang ke sini, biaya sendiri. Kowe gelem mung lagi melok iki aja mikir-mikir. Kalau pengen yo bayar aja sebule aja. 20.000. Tak jenenge tak tuku mangan tak tok. Nasi goreng spesial sisa nasi goreng. Sing lanang 20.000 tak tok rokok sukun seplat cah iki cah. Lagi kode 20.000 wis pikiran. Wali Songo ninggal anak bojo, keluarga, dunyane, sawahe, perkebunane, ternake, santri-santrine, wong tuane ditinggal kabeh demi li'ila kalimatillah. Mane Habib Lutfi bin Yahya pernah ngendika, kok kapan ana wong Jawa utawa wong orang Jawa ning mlebu ning tanah Jawa ora pernah ziarah Wali Songo lir kadya mlebu tanah Madinah, ora ziarah makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Habib Lutfi apa? Isen kapan ana wong Jawa gak tau ziarah Wali Songo. Sampean kalau gak ada Wali Songo mungkin sampai sekarang sampean jutung ibadah ning gone pura utawa ning wihara. Keben-keben sing cewek-cewek. Nyembah-nyembah patung, kita sangat mungkin masih seperti itu, seperti nasibnya di India. India dulu itu pernah jadi Islam bareng sama kayak di Indonesia. Karena kiai-kiai yang diutus dari Yaman itu seangkatan. Makanya dulu ada Taj Mahal, ada filmnya Jordi Akbar. Apa? Jordi Akbar. Enggak Jordi malah. Jordi Akbar. Taj Mahal itu punyanya orang Islam. Bukti kalau Islam dulu pernah merajai di India. Tapi kenapa akhirnya kembali, sebagian besar kembali ke agama lamanya, kembali ke agama Hindu? Karena nanti ada ceritanya. Di Indonesia setelah jutaan manusia dimualafkan oleh Wali Songo, akhirnya apa? Dikuatkan dengan berdirinya Demak Bintoro pasca runtuhnya kerajaan Majapahit yang terakhir dipimpin oleh Brawijaya yang kelima. Raja Majapahit terakhir itu Brawijaya 5. Meskipun ada pendapat sampai ada Brawijaya ke-6, Brawijaya ke-7.
Tapi yang masyhur adalah sampai Brawijaya V. Runtuhnya Brawijaya V berbarengan juga runtuhnya kerajaan Majapahit. Terus akhirnya dipindah kekuasaan kerajaan di Demak menjadi kerajaan Demak Bintoro. Sampai detik ini sampai nggak mungkin menemukan kerajaannya. Tapi Majapahit bekasnya ada. Kenapa? Karena Wali Songo Raden Fatah sebagai raja pertama menjadikan Islam generasi yang sebagaimana di zaman Rasulullah. Masjid sebagai pusat semua kegiatan. Zaman Nabi nggak punya istana. Zaman Nabi pusatnya ya masjid. Makanya saat Raja Romawi perwakilan datang ke sana, bingung, di mana istananya Muhammad? Ditunjukkan, ini istananya Muhammad. Kaget, masa cuma begini saja istananya Muhammad? Sementara namanya besar di Eropa. Kok orang kerajaannya kok korok masjid kayak Al-Amrah masjid nih gue Imafa ngono kae. Ndak bingung kan Raja Romawi. Sementara gambar mereka rojo di istana sing besar, punya kursi yang megah, punya pengawal yang banyak, bajunya mewah, metu kambine Kanjeng Nabi Muhammad tembel-tembelan. Itu punlah spirit yang dibawa Wali Songo. Tidak mungkin sampai sejarawan menemukan kerajaan Demak Bintoro. Yang ada adalah Demak Bintoro itu masjid yang sampai temukan sampai sekarang. Karena memang Wali Songo tidak bikin kerajaan secara bangunan fisik. Mereka yang dibikin adalah masjid dan menjadikan masjid adalah pusat semua kegiatan umat Islam. Mimpin dari masjid, ngaji dari masjid, rapat dari masjid, bangun ekonomi dari masjid. Semua berangkat dari masjid karena semangatnya dikembalikan seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Demak Bintoro berdiri berjalan, akhirnya tampuk kepemimpinan itu terus dilanjutkan oleh para ulama. Wali Songo periode 1400-an tengah sampai akhir tahun 1500-an Portugis pertama masuk ke Nusantara. Tepatnya di Melaka, yang di waktu itu Melaka termasuk bagian dari Nusantara, dulunya miliknya kerajaan Majapahit. Sudah ada penjajah tahun 1500. Makanya akhirnya perjuangan Wali Songo untuk mengusir penjajah sudah dimulai sejak zaman Raden Adipati Unus, putranya Raden Fatah. Akhirnya beliau Raden Fatah meninggal saat pengusiran penjajah Portugis, dilanjutkan oleh adiknya, dilanjutkan keponakannya yang bernama Ratu Kalinyamat, yang akhirnya ekspedisi pengusiran Portugis di Selat Malaka yang dipimpin Ratu Kalinyamat dari Jepara menuju ke Malaka dengan membawa 15.000 pasukan. Ternyata misinya gagal karena apa? Di Malaka banyak pengkhianat. Seandainya di Melaka tidak banyak pengkhianat, maka misi dari Ratu Kalinyamat itu sukses. Karena di sana banyak pengkhianat, akhirnya banyak informasi bocor sehingga strategi dari Ratu Kalinyamat gagal semuanya. Tapi setidak-tidaknya dari sini sampai harus paham, Wali Songo baru berkuasa sebentar, langsung kedatangan penjajah. Makanya betul penjajah di Indonesia 350 tahun itu betul. Sejak tahun 1511, 1513, 12 itu Portugis sudah masuk di Selat Malaka, akhirnya datang sampai ke seantero Nusantara, khususnya di kota-kota penting. Portugis terusir oleh VOC. Perannya digantikan oleh VOC, sehingga VOC mendirikan Batavia. VOC singkat cerita berkuasa digantikan oleh penjajah Belanda sampai 1945. Pertanyaannya untuk sampean, semua penjajah dari mulai Portugis, VOC, Belanda misinya 3: God, Glory, Gospel. Bayangkan, Islam baru masuk, baru dipercaya oleh umat Nusantara di waktu itu, tiba-tiba datang penjajah sekaligus membawa misi untuk mensiarkan agama mereka.
Nah, sampai tak tanya, berganti-ganti penjajah, beratus-ratus tahun mereka menjajah di Nusantara dengan sekaligus misi mereka, syiar agama mereka, tapi kenapa Islam masih bertahan sampai detik ini? Kita detik ini masih 93% penduduk Indonesia beragama Islam. Ratusan tahun dengan dana jutaan bahkan nggak terhitung untuk menjadikan orang-orang Nusantara masuk ke agama Kristen, ternyata gagal. Bukan gagal, tapi tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Apa rahasianya? Karena disinilah ada ulama-ulama dan pesantren-pesantren yang menjaga masyarakat supaya Islam tetap dipeluk oleh mereka, meskipun dengan segala upaya yang dilakukan oleh para penjajah untuk merubah agama orang-orang di Nusantara di waktu itu. Jadi peran ulama, peran pesantren sebagai bagian pejuang-pejuang ahli sunnah wal jamaah terbukti mampu mempertahankan ajaran Islam, bahkan agama Islam itu sendiri. Makanya ono wong kok ngenyek pesantren, ngenyek kiai. Ya Allah Gusti, kok kebangetan. Zaman penjajah nggak ada ceritanya orang penduduk pribumi asli itu boleh sekolah, kecuali pejabat minimal pangkatnya Wedono Pak Camat itu yang boleh sekolah. Sehingga kayak sekolahnya masyarakat kakek-kakek kita di mana? Ya sama kiai belajar, ya di pesantren belajar. Makanya kenapa akhirnya umat Islam di Indonesia tetap terbesar sampai 93%. Iki ora kok dicolno blok. Ono sing jaga ya para kiai, para ulama ahli sunnah wal jamaah tadi itu. Sampai akhirnya terjadi gejolak di tanah Mekah di periode tahun 1924. Makanya ulama-ulama yang lahir dan belajar di Mekah sebelum periode 1924 itu banyak sekali ulama-ulama ahli sunnah yang mengajar di Mekah. Dan peristiwa 1924 akhirnya Wahabi mengambil alih kekuasaan yang ada di Mekah, yang dulunya Mekah dipimpin Sayyid Husain sebagai seorang habaib sekaligus sebagai seorang pemimpin negara, akhirnya digulingkan secara paksa oleh kelompok Wahabi. Makanya Wahabi di tahun 1924 sudah mulai memimpin di Mekah sampai sekarang. Bani Sa'ud itu memimpin dari tahun 24 sampai sekarang. Makanya sekarang Arab Saudi jadi corongnya Wahabi lumrah, karena mereka bisa berkuasa karena dibantu oleh Muhammad Abdul Wahab sebagai seorang pendiri Wahabi. Makanya dari sini kita akhirnya bisa belajar bahwasanya betul sabdanya Nabi, nanti di akhir zaman umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka semua, satu yang selamat. Akhirnya para sahabat bertanya, qila man hum ya Rasulullah, siapa mereka satu yang selamat ini? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya para sahabat-sahabatnya Nabi. Itu di sana itu. Makanya kalau sampean ngerti kenapa Indonesia menjadi umat Islam terbesar di dunia, itu tidak semudah telapak tangan. Perjuangannya para wali songo dilanjutkan oleh generasi para kiai, mempertahankan, menjaga. Wali songo mengislamkan, para kiai-kiai pondok pesantren menjaga setelah diislamkan wali songo sampai detik ini, dan insya Allah akan dijaga ilal yaumil qiyamah. Termasuk ulama-ulama yang ada di Kajen seperti Syekh Ahmad Mutamakin Kajen, ditelanjutkan oleh penerus-penerusnya sampai zaman Mbah Sahal Mahfud, Mbah Abdullah Zain Salah, sampai detik ini dilanjutkan oleh para keturunan-keturunan beliau-beliau itu yang terus-menerus akan berusaha menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.